Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian di rumah? Alhamdulillah, semuanya sehat-sehat ya. Nah, senang sekali rasanya Bu Guru bisa menyapa kalian dalam video pembelajaran kali ini. Ngomong-ngomong, kita sekarang mau belajar apa ya? Mau tahu? Ini dia. Anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam materi pelajaran, mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum Pak Tara, perkenalkan nama saya Sani dari kelas 6A. Bolehkah saya mewawancarai Bapak? Tentu saja boleh, Sani. Apa pekerjaan Bapak sehari-hari? Oh iya, pekerjaan Bapak sehari-hari menjadi guru BK, seperti itu. Saya akan bertanya tentang pekerjaan Bapak. Oh iya. Bagaimana memotivasi murid supaya semangat dan rajin belajar? Oh, terkait untuk memotivasi murid, salah satunya adalah menumbuhkan motivasi internal. Bahasa mudahnya adalah kita menumbuhkan minat belajar sang anak itu sendiri. Dengan cara apa? Yaitu mengetahui kesukaan dan juga tipe belajar anak itu sendiri, sehingga nanti anak akan nyaman dalam belajar dan menumbuhkan motivasi belajarnya. Seperti itu, Sani. Apa suka duka Bapak menjadi guru BK? Wah, pertanyaannya bagus sekali ini. Suka dukanya, kalau sukanya adalah bisa bertemu dengan anak-anak dan memberikan motivasi. Sementara dukanya, kira-kira apa ya? Sekiranya sih nggak ada dukanya. Seperti itu. Terima kasih Pak Tara. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Sani undur diri dulu Pak. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana anak-anak? Sudah dilihat ya videonya? Kira-kira dalam video tadi ada kegiatan apa ya? Betul, kegiatan tanya jawab atau kita biasa sebut dengan wawancara. Nah, mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama kita pelajari tentunya adalah pengertian wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk menggali informasi tentang suatu hal. Nah, dalam wawancara itu melibatkan dua orang, yaitu pewawancara dan narasumber. Pewawancara adalah orang yang mewawancarai, sedangkan narasumber adalah orang yang diwawancarai. Bagaimana? Paham sampai di sini? Anak-anak, sebelum kita melakukan wawancara, kita harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, kita harus menentukan topik wawancara. Topik wawancara di sini bertujuan untuk memfokuskan pertanyaan yang kita ajukan. Yang kedua adalah menentukan narasumber. Narasumber bermacam-macam, tergantung kita akan menggali informasi tentang apa. Misal, kita ingin tahu tentang kesehatan, maka narasumbernya adalah dokter atau perawat, mungkin bisa jadi bidan. Nah, jika kita ingin tahu tentang dunia pendidikan, bagaimana cara mengajar, kita bisa mewawancarai seorang guru atau seorang dosen. Nah, dan masih banyak lagi narasumber-narasumber yang lainnya. Sedangkan yang ketiga adalah menyusun daftar pertanyaan. Pertanyaan yang kita buat harus menyesuaikan narasumbernya. Bagaimana?
Sampai di sini sudah paham ya? Nah anak-anak, sekarang tiba saatnya kita belajar membuat kalimat tanya. Pertanyaan yang diajukan kepada narasumber sebenarnya sama seperti kalimat-kalimat pada umumnya. Nah, sekarang mari kita perhatikan fungsi dari masing-masing kalimat tanya. Yang pertama, kata tanya apa? Apa digunakan untuk menanyakan suatu hal atau peristiwa atau benda. Contohnya adalah, sedangkan kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan seseorang atau pelaku. Contohnya, yang ketiga adalah kata tanya kapan. Kapan berfungsi untuk menanyakan waktu. Contoh kalimatnya. Kemudian, di mana? Di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya, kata mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Contoh kalimatnya. Sedangkan yang terakhir adalah bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya suatu peristiwa. Contoh kalimatnya. Bagaimana anak-anak? Sampai di sini, apakah kalian sudah paham? Alhamdulillah, kalau kalian sudah paham. Nah, sekarang Bu Guru akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu mengerjakan pulpena halaman 158. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Fitri dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar materi wawancara. Tapi sebelum kita lanjut, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, sebelum Bu Fitri lanjutkan penjelasan, yuk kita simak informasi berikut ini. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian wawancara, persiapan sebelum wawancara, kemudian kata tanya beserta contohnya. Nah, sekarang kita akan belajar materi wawancara lebih dalam lagi. Siap mendengarkan ya? Anak-anak yang Bu Guru banggakan, saat melakukan wawancara, kita harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, berbicara yang santun dan bahasa kita harus interaktif. Yang kedua adalah menyampaikan pertanyaan dengan jelas. Yang ketiga, jangan menyela pembicaraan narasumber. Yang keempat adalah mengucapkan terima kasih setelah selesai melakukan wawancara. Nah anak-anak, kita sudah mengajukan berbagai macam pertanyaan kepada narasumber. Sebaiknya setelah melakukan wawancara, kita membuat laporan wawancara. Tujuannya adalah supaya orang lain tahu tentang informasi apa yang sudah kita dapatkan dari narasumber. Nah, seperti apa laporan wawancaranya? Yuk kita simak laporan berikut ini.
Dalam menuliskan laporan wawancara, sebaiknya kalian mencantumkan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah topik wawancara. Topik wawancara ditulis supaya pembaca tahu topik yang dilakukan saat wawancara, supaya pembicaraannya tidak keluar dari batasan topik pembicaraan. Yang kedua adalah narasumber. Narasumber dituliskan supaya pembaca tahu siapa yang diminta informasi. Sedangkan yang ketiga adalah pewawancara. Pewawancara dituliskan supaya pembaca tahu siapa yang melakukan wawancara. Yang keempat adalah waktu dan tempat. Waktu dan tempat ditulis supaya pembaca tahu di mana dilakukan wawancara dan kapan melakukan wawancaranya. Yang kelima adalah hasil wawancara. Hasil wawancara ditulis supaya pembaca tahu isi dari percakapan saat wawancara. Hasil wawancara ditulis dengan kosakata yang baku dan kalimat yang efektif supaya pembaca lebih mudah dalam memahaminya. Sedangkan yang nomor 6 adalah kesimpulan. Kesimpulan ditulis supaya pembaca tahu gagasan akhir saat wawancara. Dan sebaiknya kesimpulan ditulis dalam bentuk paragraf. Bagaimana anak-anak? Bisa ya membuat laporan wawancara? Ternyata mudah sekali dalam membuatnya. Anak-anak, sebelum Bu Guru akhiri perjumpaan kita kali ini, alangkah lebih baiknya kalian praktik langsung mewawancarai narasumber dan membuat laporan hasil wawancaranya. Berikut tugas dari Bu Guru. Anak-anak yang Bu Guru banggakan, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar generasi hebat? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah, Bu Guru di sini juga dalam keadaan sehat. Kali ini kita jumpa lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia, melanjutkan materi yang kemarin. Nah, kali ini kita mau membahas apa ya? Kita akan melanjutkan pembahasan tentang wawancara. Tapi sebelum kita lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang presentasi wawancara. Sedangkan muatan KD dan tujuan pembelajarannya adalah anak-anak, setelah kalian melakukan wawancara dan menulis hasil laporannya, kalian dapat meminta pendapat orang lain tentang laporan hasil wawancara yang telah kalian buat. Setelah memperoleh pendapat dari orang lain, pendapat tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki laporan hasil wawancaramu. Laporan hasil wawancara yang telah diperbaiki
dapat dipresentasikan di depan kelas. Tahukah kamu apa tujuan mempresentasikan laporan wawancara? Tujuan mempresentasikan laporan wawancara adalah membagi informasi kepada orang lain tentang wawancara yang kita lakukan. Dengan presentasi, kita dapat berbagi pengetahuan. Lalu, bagaimana presentasi yang baik? Presentasi yang baik sebaiknya dilakukan dengan cara berikut ini. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham bagaimana cara mempresentasikan wawancara dengan baik? Alhamdulillah, apabila kalian sudah paham. Nah, setelah ini kalian bisa praktik untuk mempresentasikan laporan hasil wawancara kalian. Nah, sedangkan kesimpulan pembelajaran kita pada kali ini adalah bahwa presentasi wawancara dapat membantu kita untuk berbagi informasi kepada orang lain. Sedangkan ketika kita akan presentasi wawancara, kita harus percaya diri dan bahasa kita harus komunikatif. Anak-anak, alhamdulillah pelajaran kita sudah selesai pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Bu Guru sampaikan bermanfaat untuk kalian. Dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum. Bye-bye.